Pernah kepikiran nggak sih gimana ceritanya sepotong roti atau semangkuk nasi yang kita makan bisa ngasih kita tenaga buat lari, mikir, atau bahkan sekedar napas? Gimana caranya makanan itu diubah jadi bahan bakar buat tubuh kita? Nah, jawabannya itu ternyata bukan cuma di perut atau di aliran darah. Proses ajaib ini terjadinya jauh lebih dalam lagi, di level mikroskopis. Di dalam triliunan sel yang membentuk tubuh kita, ada sebuah mesin molekuler yang kerja non-stop. Sebuah pembangkit tenaga yang efisiensinya luar biasa. Dan mesin itulah yang disebut siklus Krebs. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar cara kerja mesin kehidupan yang super keren ini, langkah demi langkah. Ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari kenalan dulu sama siklus Krebs, terus kita lihat apa bahan bakarnya dan di mana lokasinya. Abis itu kita masuk ke inti prosesnya, kita hitung hasilnya, dan kita cari tahu energinya bakal dibawa kemana lagi. Udah siap? Yuk kita mulai petualangan selular kita. Oke, bagian 1. Mesin energi sel. Mari kita kenalan sama jantungnya metabolisme energi kita. Jadi, apa sih sebenarnya siklus Krebs itu? Gini, bayangin aja ada serangkaian reaksi kimia yang muter terus, kayak roda gigi presisi di dalam mesin. Tujuannya cuma satu, ngebongkar molekul bahan bakar buat ngelepasin energi yang kesimpan di dalamnya. Mungkin kamu juga pernah dengar namanya siklus asam sitrat ya. Itu karena asam sitrat jadi senyawa pertama yang terbentuk di siklus ini. Dan tentu aja, nama Krebs itu diambil dari ilmuwan jenius yang menemui proses ini, Sir Hans Krebs. Selanjutnya, sama kayak mesin pada umumnya, mesin super canggih ini juga butuh dua hal, bahan bakar yang pas dan lokasi kerja yang spesifik. Biar kebayang posisinya di mana, kita lihat gambaran besarnya dulu. Siklus Krebs itu tahap ketiga, yang krusial banget dalam proses panjang bernama respirasi aerob. Prosesnya dimulai dari glikolisis, lanjut ke dekarboksilasi oksidatif. Nah, disinilah di tahap ketiga, siklus Krebs jadi pusatnya. Dia ini jembatan penting sebelum energinya benar-benar dimatengin di tahap akhir, yaitu transport elektron. Jadi apa bahan bakarnya? Molekul yang namanya asetil koenzim A, atau kita singkat asetil CoA. Ini tuh hasil dari tahap sebelumnya. Terus di mana semua ini terjadi? Di lokasi yang super spesifik, matriks mitokondria. Anggap aja ini ruang mesin utamanya dari pembangkit tenaga sel kita. Sekarang kita masuk ke jantung pembahasannya. Yuk, kita lihat 8 langkah kunci yang membentuk satu putaran siklus ini. 8 langkah ini melibatkan 8 senyawa utama. Kedengarannya emang rumit, tapi ada cara gampang buat ngapalinnya pakai jembatan keledai. Cis, iso, alfa, susu, fumau. Ini singkatan dari sitrat, isositrat, alfa-ketoglutarat, suksinel-CoA, suksinat, fumarat, malat, dan terakhir oksaloasetat. Nah, kita pakai ini sebagai peta kita ya. Oke, 4 langkah pertama ini kita sebut aja fase pemecahan. Semuanya dimulai dari sebuah pernikahan molekuler. Asetil-CoA yang bawa 2 atom karbon, gabung sama oksaloasetat yang udah nunggu dengan 4 karbonnya. Hasilnya, molekul baru dengan 6 karbon yang namanya sitrat. Abis itu, sitrat cuma sedikit ngubah bentuknya jadi isositrat. Nah, dari sinilah aksi pemecahan yang sebenarnya dimulai. Dan disinilah momen penting pertama terjadi. Pas isositrat diubah jadi alfa-ketoglutarat, boom, satu atom karbonnya lepas jadi karbon dioksida. Ya, itu gas yang kita buang pas napas. Tapi yang lebih penting lagi, ledakan energi kecil dari pemecahan ini nggak sia-sia. Energinya langsung ditangkap sama taksi super efisien yang namanya NADH. Penting nih, kita baru aja panen energi pertama kita. Dan proses ini terjadi lagi di langkah keempat. Pas alfa-ketoglutarat jadi suksinil-CoA, satu atom karbon lagi dibuang jadi CO2, dan satu lagi taksi energi NADH berhasil kita panen. Sampai sini, kita udah buang 2 karbon sebagai asap dan berhasil ngisi 2 taksi energi. Setengah perjalanan siklus udah selesai. 4 langkah berikutnya ini tujuannya adalah buat manen sisa energi, dan yang paling penting, membangun ulang molekul awal biar siklusnya bisa muter terus. Molekul dengan 4 karbon ini bakal diubah-ubah bentuknya beberapa kali. Di langkah kelima, kita dapat hadiah langsung. Pas suksinil-CoA diubah jadi suksinat, energinya cukup buat ngasilin 1 molekul ATP atau saudaranya GTP. Nah ini nih, mata uang energi tunai yang bisa langsung dipakai sama sel. Lanjut, di langkah keenam ada taksi energi jenis lain yang ikutan beraksi. Waktu suksinat diubah jadi fumarat, energinya ditangkap sama molekul FAD yang kemudian jadi FADH2. Anggap aja ini sepupunya NADH.
sekarang kita punya 3 pembawa energi yang beda. Dan akhirnya, di langkah pamungkas, pas malat diubah balik jadi oksaloasetat, kita panen satu molekul NADH terakhir. Dan coba lihat, kita kembali ke titik awal. Oksaloasetat sekarang siap buat nyambut asetil-CoA yang baru. Siklusnya sempurna, siap muter lagi. Jadi, setelah satu putaran penuh, apa aja sih yang kita dapat? Yuk, kita hitung total hasil panennya. Tapi tunggu dulu. Ada satu hal penting banget. Ingat kan, satu molekul glukosa di awal itu dipecah jadi kali 2 molekul asetil-CoA. Artinya, buat setiap satu glukosa, siklus Krebs ini muternya 2 kali. Jadi, semua hasil yang barusan kita hitung harus dikali 2. Oke, mari kita totalin semuanya. Dari satu molekul glukosa, 2 putaran siklus Krebs itu ngasilin 6 molekul NADH, 2 molekul FADH2, 2 molekul ATP atau GTP, dan 4 molekul karbon dioksida sebagai produk sisa. Ini benar-benar panen yang luar biasa dari sebuah mesin molekuler. Tapi ceritanya belum selesai di sini. Kita punya semua taksi energi NADH dan FADH2 ini. Pertanyaannya, mereka mau pergi kemana? Yuk kita ikutin perjalanan mereka. Nah, ini yang harus banget kamu ingat. NADH dan FADH2 itu bukan energinya. Mereka itu taksi atau truk pengangkut yang super efisien. Mereka ngangkut elektron berenergi tinggi yang dipanen tadi, terus membawanya ke tahap akhir, yaitu rantai transport elektron. Di sanalah muatan berharga mereka bakal dicairkan jadi ATP dalam jumlah yang banyak banget. Siklus Krebs itu pengumpulnya. Tahap selanjutnya adalah penyempurnaan. Sebagai penutup, coba deh kita renungin ini. Siklus ini muter di setiap sel kita, miliaran kali setiap detiknya, tanpa henti. Kalau seandainya mesin seluler yang fundamental ini tiba-tiba berhenti, menurut kamu apa yang bakal terjadi sama tubuh kita? Bukan dalam hitungan jam atau menit, tapi dalam hitungan detik. Ini nunjukin betapa vitalnya tarian molekuler yang baru aja kita bahas.